Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat dan jaga kesehatan. Berbicara soal kesehatan ini ya, dalam debat Pilpres terakhir, tiba-tiba ada sosok nih yang menimbulkan banyak pertanyaan di benak masyarakat. Siapa beliau? Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Beliau adalah Dr. Terawan, mantan Menkes yang sempat menimbulkan kontroversi dalam metode pengobatan. Fokusnya bukan itu, melainkan ada apa tiba-tiba beliau, Dr. Terawan itu berada dalam rombongan debat Prabowo. Nah, kita tahu Dr. Terawan bukanlah anggota TKN, tim suksesnya Pak Prabowo Gibran. Namun mengapa bisa tiba-tiba ikut dalam rombongan? Dan duduk di barisan loh. Barisan pendukung waktu debat kemarin itu. Di tengah masyarakat. Kemudian melihat kehadiran mantan Menteri Kesehatan ini bukan sekedar mendukung Prabowo, melainkan menjaga untuk memastikan bahwa kalau Pak Prabowo tidak mengalami sesuatu. Beberapa hari sebelum debat nih, kan sempat tersiar kabar bila Ketua Umum Gerindra itu terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Namun seperti biasa, isu ini dibantah pihak TKN. Kami sih ngerti, ngangkat isu beginian pasti dituding cara mengkritik Prabowo Gibran dengan ngawur. Tidak usah nyenggol-nyenggol stamina capres. Nah, Indonesia ini negara besar. Jumlah penduduknya saja tuh hampir dari lebih dari 270 juta loh. 270 juta jiwa. Rakyat punya hak dong untuk mendapatkan seorang pemimpin yang berkualitas. Bukan hanya berkualitas otaknya, namun juga berkualitas kesehatannya, fisiknya. Wong dalam debat saja, pasangan Gibran ini tidak lagi menggebu-gebu, wis ora nesu-nesu meneh, tidak membantah tudingan, sewot, bahkan sampai marah-marah, wis ora gitu kan. Bisa jadi ini rekomendasi tim dokter supaya dampaknya tidak makin membesar. Penampilannya sudah meletre, kenduh, wis ora garang loyo ketoke kan itu. Dan satu hal lagi, kemarin dia nggak keringat blas, tidak berkeringat. Pak Prabowo nggak berkeringat. Padahal sebelumnya ya, Pak Prabowo itu terlihat penuh cucuran peluh. Nih, saat debat-debat yang kemarin itu. Kembali ke soal kesehatan. Tentu kita pengen pemimpin yang fit secara fisik. Nah, bila staminanya sudah kepayahan, bagaimana mau mikir Indonesia? Yang kayak gini loh dipertimbangkan. Mau teknologi dan kecerdasan dokter pendamping sehebat apapun, kalau usia sudah 72 tahun itu memang bukan waktunya lagi mikir negara. Jangankan mikir negara loh, jalan kaki kira-kira 500 meter atau 300 meter itu udah kepayahan, kecapean, udah gak kuat gitu. Mau mantan TNI sekalipun itu, bener ya. Kalau nggak banyak gerak, ya makin berat tuh badan. Seorang presiden mestinya bisa sehat jasmani hingga rohaninya. Ya ngerti, para pendukungnya juga bakal berdalih bila kesehatan Pak Prabowo di bawah standar. Dia tidak akan lolos di tes kesehatan. Ingat loh, siapa yang bisa menjamin? Tes kesehatan memang memenuhi ambang atas. Nah, kita mesti sadar, usia 72 tahun itu masuk kategori manula. Dipaksa seperti apapun ya bakal sia-sia saja. Sekarang ini capres yang terlihat menjaga kebugaran dengan olahraga rutin ya hanya Pak Ganjar kan. Sebab dirinya sadar benar tugas presiden itu nggak mudah. Mesti memastikan rakyatnya sejahtera. Gitu kan, seluruh jengkal tanah juga tidak sedang dalam masalah. Jika kita punya pemimpin sudah setua itu, apa yang bisa diharapkan? Boro-boro nih mikir rakyatnya. Duduk depan TV saja loh, dalam 10 menit sudah langsung terlelap tidur. Tidak fitnya Pak Prabowo. Jelas bukan kesalahan dirinya. Lawis tua itu nggak bisa dibohongi. Pasti banyak kemampuan sudah tidak seperti sebelumnya.
Rakyat itu ngerti yang gituan. Lah kan mereka pasti memadankan atau menyandingkan memang usia segitu waktunya istirahat. Apa sih yang mau dicari oleh Pak Prabowo? Sudah kaya, iya. Punya partai, iya. Usahanya juga tersebar di mana-mana loh. Dan membantu rakyat tidak harus jadi presiden. Jujurlah pada kami semua, Pak. Tidak perlu memaksakan diri. Toh nanti Bapak sendiri loh yang akan tersiksa. Dan disinilah letak janggalnya. Bukankah mereka mengklaim Gibran itu representasi anak muda yang layak memegang tapuk kepemimpinan nasional. Tapi pertanyaannya, kenapa Gibran mau dipasangkan dengan lansia? Masih banyak kok tokoh-tokoh lebih muda, lebih seger, yang kemampuan berpikirnya maupun bekerjanya masih banyak kok. Masih baik kok gitu. Jargon mewakili generasi muda itu pembohongan publik. Lawang namanya pasangan itu tidak bisa dipisahkan. Inilah gagal pikir kubu 02 soal klaim mewakili anak muda. Hadirnya Pak Dr. Terawan makin menegaskan secara fisik memang sudah berat. Ini bukan melanggar hak Pak Prabowo. Justru tidakkah kita merasa kasihan? Orang semanula begitu ngapain ditenteng-tenteng, ditawarkan, dipercaya mampu membuat Indonesia lebih baik. Gimana mau bikin Indonesia lebih baik? Lah dirinya saja memperjuangkan kebugarannya gagal. Gimana mau menyehatkan masyarakat? Pilpres ini bukan sekedar perebutan kekuasaan. Ada yang lebih besar dari itu sebenarnya. Bagaimana negeri ini maju? Bila pemimpinnya masuk kategori manula, pendukungnya sebelah memang nggak jelas. Bila berargumentasi cenderung asal-asalan. Argumentasinya yang sudah dijelaskan paling direspon dengan kata-kata kasar. Ya gitu itu. Karakter seseorang bakal dipengaruhi oleh lingkungannya. Pasangan Prabowo Gibran relatif tidak pernah beraktivitas di malam hari. Atau bisa sangat dekat dengan rakyat kecil. Penjagaan ketat para pengawal Prabowo. Termasuk bila bertemu banyak orang. Jelas nih membuktikan kekuatan fisiknya merosot jauh. Pas Pampres Prabowo bakal mengusir orang-orang biasa yang mencoba mendekat tanpa jarak. Mereka itu kelas elit, tidak bakalan pernah bisa mengerti apalagi memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi warga. Dan berbagai kesempatan ini, coba perhatikan, memang sudah waktunya Pak Prabowo beristirahat. Jangan pernah berharap bila mereka jadi penguasa, beneran yang bakal dipikir elit itu kita. Kita juga nggak melihat Pak Prabowo jogging, sepedaan, berolahraga. Faktanya usia segitu udah berat banget. Para pendukungnya mesti mengambil sikap tegas dengan tidak memaksa apa yang menimpa pada rakyat. Makanya hadirnya Dr. Terawan lantas bergabung dengan TKN makin memperkuat keyakinan kesehatan Pak Prabowo benar-benar butuh dipantau. Apa kita mau percaya pada janji yang disampaikan Pak Prabowo? Dirinya berjuang menyehatkan diri nggak bisa, apalagi mau menyehatkan orang lain. Mimpi kali ya. Lantas begini nih, masih bertahan ngedukung Pak Prabowo buat apa? Pindah saja pada capres yang punya integritas, optimis secara fisik jelas jauh lebih bugar. Kebugaran itu bakal menenteramkan. Sudah tak perlu lagi khawatir. Presiden mesti didampingi kemana-mana sama Dr. Terawan. Menunjukkan ada yang keliru. Pilpres kali ini, bila disimak baik-baik, ada upaya campur tangan kekuasaan. Sehingga putra sulungnya bakal menggantikannya. Kami sebagai rakyat kecil nih, meminta partai-partai bertarung dengan fair. Tidak memilih jalan kecurangan. Sebab sebuah pemerintahan yang dijalankan dengan kejujuran enggak bakalan makin menyusahkan rakyatnya. Demikian opini Uben kali ini. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Sampai jumpa.